Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kronologi terjadinya perang tarif. Dimulai sejak tahun 2018, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menciptakan ketegangan ekonomi dan global. Kebijakan tarif tinggi oleh Amerika Serikat terhadap lebih dari 550 miliar US dollar terhadap produk Tiongkok dibalas oleh Tiongkok dengan tarif serupa terhadap lebih dari 185 miliar US dollar. Konflik ini tidak hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga menimbulkan efek domino terhadap negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok bukan sekedar konflik tarif. Hal ini merupakan bagian dari kompetisi strategis dua kekuatan besar dunia yang melibatkan dimensi ekonomi, geopolitik, dan teknologi. Di samping itu, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang kembali memanas pada tahun 2025 yang dipicu oleh kebijakan tarif tinggi dari pemerintahan Presiden Donald Trump. Tarif tambahan sebesar 32% terhadap produk Tiongkok dan rencana tarif 10-20% untuk semua impor yang telah menciptakan ketegangan global. Indonesia sebagai mitra dagang utama kedua negara menghadapi dampak signifikan, namun juga memiliki peluang strategis untuk dimanfaatkan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang substansi dan kebijakan masing-masing pihak dalam perang tarif antara Amerika Serikat terhadap Tiongkok dalam perang dagang. Nah, substansi konflik yang pertama, defisit perdagangan. Amerika Serikat menuding Tiongkok melakukan praktik perdagangan yang tidak adil, seperti manipulasi mata uang dan pencurian kekayaan intelektual yang menyebabkan defisit perdagangan Amerika Serikat yang besar. Kebijakan dari Amerika Serikat, yang pertama ada tarif. Amerika Serikat telah mengenakan tarif pada berbagai produk impor Tiongkok, mulai dari barang-barang konsumsi hingga teknologi. Sanksi, Amerika Serikat juga telah menjatuhkan sanksi pada perusahaan Tiongkok dan pejabat pemerintah yang dianggap terlibat dalam praktik perdagangan yang tidak adil. Sedangkan dari tekanan diplomatik, Amerika Serikat telah berupaya menekan negara-negara lain untuk membatasi perdagangan dengan Tiongkok. Sedangkan kebijakan dari Tiongkok, tarif balasan, Tiongkok telah membalas tarif Amerika Serikat dengan mengenakan tarif pada produk impor dari Amerika Serikat tersebut. Dukungan industri dalam negeri, Tiongkok telah berupaya mendukung industri dalam negeri dengan berbagai kebijakan, seperti subsidi dan proteksi. Diplomasi, Tiongkok telah berupaya membangun hubungan diplomatik yang kuat dengan negara-negara lain untuk melawan tekanan dari Amerika Serikat itu sendiri. Dampak dari perang tarif, yang pertama ada perlambatan ekonomi. Perang tarif telah menyebabkan perlambatan ekonomi global karena perusahaan dan konsumen mengurangi pengeluaran yang besar. Gangguan rantai pasokan, perang tarif telah mengganggu rantai pasokan global karena perusahaan mencari alternatif pemasok. Sedangkan dari ketegangan yang terakhir dari ketegangan geopolitik, yang dimana perang tarif telah meningkatkan ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu Kasih Ayu. Saya akan menjelaskan tentang dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok bukan sekadar konflik tarif. Hal ini merupakan bagian dari kompetisi strategis dua kekuatan besar dunia yang melibatkan dimensi ekonomi, teknologi, dan geopolitik. Dampaknya merembet ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia, yang harus cermat membaca dinamika ini agar tidak terjebak dalam kepentingan kekuatan, tapi justru dapat memanfaatkannya secara strategis. Perang dagang ini dimulai sejak tahun 2018, yang mana perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menciptakan ketegangan ekonomi global. Kebijakan tarif tinggi oleh Amerika Serikat terhadap lebih dari 550 miliar US dollar produk Tiongkok dibalas oleh Tiongkok dengan tarif serupa terhadap produk AS, yakni sekitar 185 miliar US dollar. Hal ini menimbulkan efek domino terhadap negara-negara mitra termasuk Indonesia, yang mana perang dagang ini sendiri kembali memanas pada tahun 2025 ini, yang mana baru-baru ini dipicu oleh kebijakan tarif tinggi oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Tarif tambahan sebesar 32% terhadap produk Tiongkok dan rencana tarif 10-20% untuk semua telah menciptakan ketegangan global. Dampak pada bidang ekonomi pada ekspor Indonesia, di mana nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok pada tahun 2019 tercatat sekitar 25,85 miliar US dollar, turun 2,6% dari 2018 dicatat oleh BPS pada tahun 2020. Yang mana ekspor ke Amerika Serikat justru naik
yang mana sebelumnya yaitu 18,64 miliar US dollar pada tahun 2019 meningkat 44,5% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini sebagian disebabkan oleh substitusi produk Tiongkok yang dikenai tarif di Amerika Serikat. Pada sektor investasi asing atau FDI, terjadi relokasi pabrik dari Tiongkok ASEAN yang menciptakan peluang investasi. Namun dari 33 perusahaan besar yang merelokasi basis produksi mereka pada tahun 2020, hanya sekitar 7 perusahaan saja memilih Indonesia, termasuk 19 perusahaan lainnya masuk ke Vietnam. Menteri Sri Mulyani menyatakan bahwa tarif Amerika Serikat akan mengurangi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3 sampai 0,5 poin persentase. Target pertumbuhan 5,2% tahun ini terancam tidak dapat tercapai karena akibat dari tekanan eksternal. Pada tahun 2024, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar 16,8 miliar US dollar dengan Amerika Serikat, dengan ekspor utama yaitu meliputi elektronik, pakaian, dan alas kaki. Tarif baru berpotensi untuk mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar AS yang menyebabkan depresiasi atau penurunan rupiah sebesar 10 hingga 11%. Pemerintah perlu mengembangkan National Supply Chain Resilience Roadmap yang mana memperkuat ketahanan logistik dan produksi strategis, khususnya di sektor pertahanan, energi, dan pangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Juan Sabatino, perwakilan Task Nomor 1 akan menyampaikan terkait dengan apakah terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Amerika dan China dalam peristiwa perang dagang ini terhadap ketentuan dalam WTO. Kedua, bagaimana sebenarnya peran WTO dalam mungkin menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, terkait dengan apakah ada pelanggaran. Teman-teman, kita mengetahui bahwasannya WTO merupakan sebuah lembaga internasional yang menjamin akan adanya perdagangan yang bebas dan adil. Oleh karena itu, komitmen ini dituangkan dan tertera dalam ketentuan dalam pasal-pasalnya, yaitu dalam pasal 1 dan pasal 2 GDT, yang juga kita mengenal dengan prinsip Most Favored Nation atau MFN, bahwasannya itu merupakan prinsip yang menyatakan tidak boleh adanya diskriminasi terhadap negara-negara lain. Dalam hal ini, dalam peristiwa ini, bahwasannya perlakuan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga oleh China yang menerapkan tarif kepada negara-negara lainnya, khusus juga Amerika Serikat, itu telah melanggar pasal ini. Kita mengetahui bahwasannya, kita lihat juga di berita, terdapat list panjang daftar-daftar nama negara yang dikenakan kenaikan tarif oleh Amerika Serikat. Tentu ini telah melanggar. Kemudian sebenarnya bagaimana peran oleh WTO dalam hal ini? Sebenarnya negara-negara yang terimbas daripada tarif ini itu tidak perlu menghamba kepada Amerika dalam artian melakukan negosiasi. Mereka bisa kemudian melaporkan Amerika kepada WTO. Maka WTO yang juga memiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Pelbis dengan NIM 2209111853. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana sebenarnya ketentuan dalam WTO sendiri atau World Trade Organization, di mana organisasi ini merupakan organisasi perdagangan internasional, dan upaya dalam WTO sendiri untuk menanggapi perang tarif yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada saat ini. Oke, mari kita bahas dengan runtut dan jelas. Yang pertama kita akan bahas dulu bagaimana sih ketentuan WTO terkait tarif dan perang dagang ini. Nah, dalam WTO sendiri ada prinsip-prinsip utama yang berkaitan dengan tarif dan perdagangan internasional, yang dimana terdiri dari 4. Yang pertama itu prinsip Most Favored Nation atau MFN, yang dimana prinsip ini mengatakan bahwa semua negara anggota yang merupakan anggota dari WTO itu sendiri harus memperlakukan barang dan jasa dari negara lain secara sama tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua, yakni prinsip Binding and Enforceable Commitments, yang dimana negara-negara anggota telah menyepakati batas maksimum tarif untuk produk-produk tertentu, yang dimana mereka tidak boleh menaikkan tarif seenaknya di atas batas yang sudah disepakati kecuali ada negosiasi ulang. Yang ketiga itu ada prinsip Prohibition of Quantitative Restriction, yang dimana
Prinsip ini melarang pembatasan jumlah seperti kuota dalam perdagangan kecuali dalam kondisi tertentu. Dan yang terakhir itu adalah prinsip dispute settlement mechanism, yang dimana prinsip ini punya sistem penyelesaian sengketa jika ada negara yang merasakan dirugikan oleh tindakan negara lain. Jadi di sini World Trade Organization ini menyediakan sistem penyelesaian sengketa jika ada negara yang merasa dia dirugikan oleh negara lain terkait kebijakan negara tersebut. Jadi, secara aturan, menaikkan tarif secara sepihak tanpa mengikuti prosedur WTO bisa dianggap melanggar komitmen. Yang kita bahas sedikit terkait kasus perang tarif yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini yang dimulai pada tahun 2018. Ini dimulai pada tahun 2018. Nah, di sini Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump menaikkan tarif impor terhadap ribuan produk asal Tiongkok. Amerika Serikat menuduh Tiongkok melakukan pencurian kekayaan intelektual, subsidi industri secara tidak adil, dan praktik dagang yang tidak adil lainnya. Nah, Tiongkok kemudian membalas dengan mengenakan tarif pada barang-barang asal Amerika Serikat. Nah, inti masalah dari kedua negara ini yakni kedua negara ini meningkatkan tarif secara sepihak tanpa melalui konsultasi dengan WTO sendiri, yang merupakan organisasi yang merupakan organisasi tentang perdagangan internasional tersebut, sehingga memicu kekhawatiran besar terhadap sistem perdagangan secara multilateral. Nah, upaya dalam WTO sendiri dalam menanggapi perang tarif ini, sebagai lembaga internasional tidak bisa secara langsung memaksa negara-negara anggotanya untuk berhenti perang tarif. Tetapi di sini WTO punya mekanisme tersendiri. Nah, yang pertama, penyelesaian sengketa atau dispute settlement body. Tiongkok ini mengajukan gugatan ke WTO yang ditanggapi pada 15 September 2020. Panel WTO memutuskan bahwa Amerika Serikat telah melanggar aturan perdagangan internasional dengan menerapkan tarif tambahan terhadap produk Tiongkok. Nah, selanjutnya WTO menyatakan bahwa Amerika Serikat gagal membuktikan tindakan tarif itu sah berdasarkan pengecualian tertentu dalam WTO itu sendiri. Nah, yang selanjutnya masalah eksekusi. Walaupun WTO memutuskan Amerika Serikat di sini bersalah, namun WTO tidak memiliki kekuatan polisi untuk langsung menghentikan tarif. Selanjutnya, eksekusinya tergantung pada negosiasi atau konsensi antara dua negara tersebut. Nah, selanjutnya masuk dalam kondisi sistematik. WTO saat itu juga menghadapi masalah lain, yang dimana badan banding WTO atau Appellate Body lumpuh karena Amerika Serikat memblokir pengangkatan hakim baru, sehingga proses banding terhadap keputusan WTO menjadi macet. Nah, di sini saya mengambil keputusan singkat. WTO ini melarang penerapan tarif secara sepihak tanpa dasar sah, yang dimana Amerika Serikat sudah melakukan pelanggaran terhadap prinsip yang diterapkan oleh WTO itu sendiri terkait perdagangan internasional. Yang selanjutnya, efektivitas WTO dalam memaksa penyelesaian sengketa ini sangat terbatas, terutama karena krisis dalam badan banding. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.